Ya majikan, welcome back lagi di teman cerita, yang mana kali ini ceritanya seru banget. Tapi disclaimer ya, ini mungkin jatuhnya seram, bukan yang kayak sedih-sedihan. Jadi buat yang para penakut atau lemah syahwat, maksudnya lemah jantung, harap berhati-hati ya. Langsung aja udah, cerita ini dikirim dari teman kita tuh namanya Anto. Dimana Anto ini ceritanya berlibur untuk katanya mau healing gitu di sebuah resort penginapan. Nah udah lama kan kita nggak bawain teman cerita edisi staycation horor-hororan begini. Untuk lokasinya pastinya kita samarkan ya biar aman. Yang jelas daerahnya di Bali, pokoknya nyampe sana katanya sekitar 4 jam dari kota naik mobil. Kota mana yang dimaksud lagi-lagi kita samarkan. Ya kan permintaan dari pengirim. Pokoknya si Anto ini punya temen namanya Jerry. Dimana Jerry itu katanya gagal kawin karena calonnya ketahuan selingkuh begitu, gengs. Stres tuh dia tuh, udah gedung padahal di DP, catering udah dibayar full. Sampai tempat buat honeymoon nih juga udah di booking. Hamil 5 pernikahan, buyar semua, bayangin coba. Gimana kagak stres sama daun banget tuh si Jerry, kesian. Makanya teman-temannya tuh berusaha untuk menghibur lah. Karena sesetres itu si Jerry. Uang DP gedung tadi tuh udah angus, kagak bisa dibalikin. Catering juga begitu, sama aja. Nah makanya nih, hotel buat honeymoon mending dimanfaatin daripada angus juga. Yaitu tempatnya yang mau kita ceritakan hari ini. Tapi berhubung si Jerry ini kan bukunya satu villa aja ya, karena buat niatannya kan honeymoon berdua doang sama istrinya ntar. Tapi ternyata gagal gitu kan. Jadi ini Anto sebagai teman, patungan sama teman-teman yang lain nyewa satu villa lagi tuh, yang mana akhirnya mereka pergi berempat. Ada Anto, Jerry, Rizky, sama istrinya Rizky namanya Sophie. Total mereka pokoknya booking villanya tuh 2 ya. Singkat cerita nih, pas sampai sana, resortnya itu tuh bener-bener masih natural banget, gengs. Yang mana memang mengusung tema alam. Jadi letaknya di ujung tuh, di dekat tepi pantai, tapi akses masuk ke sananya juga harus melewati hutan-hutan gitu. Abis ya katanya areanya itu tuh luasnya sekitar 400 hektar. Lah gede banget. Untungnya banyak papan-papan petunjuk jalan, kalau kagak mah bisa nyasar. Pokoknya dari depan aja tuh sampai parkiran lobi, itu kurang lebih 10 menitan, gengs. Lah bayangin itu luas ke dalamnya bagaimana. Ya tapi Anto awalnya di situ ngelihatnya senang-senang aja. Namanya ini kan juga di Bali lah, bule-bule sukanya resort nature begitu. Gak ada yang salah kok, gengs, bagus, cantik. Nah dari parkiran nih, mereka langsung tuh ke lobi dan bener-bener disambut macam turis, pada kan orang lokal ya, dikalungin bunga segala macem. Tapi ini ada cerita lucunya, gengs. Kan itu reservasinya atas nama Jerry aja ya, tapi di nosnya itu dibilang buat honeymoon. Jadi yang dikalungin bunga kapelan tuh si Jerry sama Sophie, karena kan cewek di situ Sophie doang. Dikira mereka nih berdua lagi mau honeymoon. Ya pihak hotel kan kagak tahu ya cerita si Jerry batal nikah. Cuma Jerry sama teman-temannya ketawa-ketawa aja, karena mereka emang udah bestie banget. Si Rizky nih sebagai suaminya Sophie nggak marah, malahan mereka kayak diem-diem aja udah. Kalau orangnya lagi honeymoon tuh kebetulan memang dapat komplimentari gratis makan malam di sana, kan lumayan. Jadi hitung-hitung nih mereka hanya nanti bayar makan malam buat 2 orang aja, karena 2 orang lainnya ini gratis gitu loh. Ya udah diem-diem baik gitu, tetep ya kagak mau rugi ya. Nah dari lobi itu mereka diantar nih sama mobil bagi, itu dari fasilitas hotel ya, karena memang jarak ke villanya cukup jauh. Yang mana kalau kemana-mana itu memang harus diantar, aksesnya pakai bagi car itu. Ya bisa langsung telepon aja dari kamar, karena seluas itu, guys, lu bayangin aja 400 hektaran kan dikelilingi sama hutan-hutan tuh di mana-mana. Nah ya waktu itu staff hotel yang in charge itu namanya ada nih Blinyoman, nganterin mereka tuh ke villa pakai bagi. Blinyoman bilang tuh katanya waktu itu memang lagi musim kemarau nih, jadi pohon-pohonnya lagi nggak banyak yang rindang, lagi banyak yang gersang. Tapi menurut Anto, gersang aja begini lebat, apalagi kalau rindang ya. Yang mana emang katanya waktu itu juga lagi low season kebetulan. Tamu yang menginap di sana aja hanya rombongannya Anto sama ada keluarga bule. Ya Blinyoman pokoknya ngejelasin kalau hewan-hewan di sekitaran sana tuh memang sengaja dibiarin bebas berkeliaran. Karena tadi konsepnya emang agar menjaga keseimbangan alam begitu. Pokoknya kebanyakan hewan-hewan di sana tuh ada monyet, tuh monyet banyak banget. Terus burung-burung, tupai, rusa, bahkan anjing hutan gitu yang katanya udah pada jinak sih. Sampai akhirnya mereka ini tiba di villa. Bentukannya tuh kayak rumah panggung yang tradisional gitu, guys, jadi ada tangganya. Dan di area sana memang khusus tuh area villa-villanya dikelilingi sama hutan. Nah villanya Rizky sama Sophie sebelahan dengan Jerry dan Yanto. Yanto siapa? Anto. Suka ngomong-ngomong nama orang. Nah, Blinyoman ini menjelaskan kayak semacam room tour singkat lah. Dibilang kalau pintu kamarnya sebaiknya selalu ditutup, takut ada monyet yang masuk. Tapi kalau dirasa nih ada monyet-monyet yang memang mengganggu, di situ juga disediain ketapel masa, gengs, buat ngusir monyet-monyet itu. Tapi dilarang pakai benda yang berbahaya macam kayak batu gitu-gitu, nggak boleh. Jadi udah disediain juga tuh kayak kertas daur ulang diuel-uel macam kayak pelotokan zaman dulu, tau nggak lo? Buat jadi pelurunya begitu, biar kalau
kena monyet yang nggak sakit-sakit banget, buat ngusir aja gitu loh. Terus dibilangin juga di sana ada aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan, kayak bisa main snorkeling, kayak, dan jalan-jalan trekking ke hutan. Tapi harus reservasi dulu, ada pemandunya, nggak boleh jalan sendiri. Ya pokoknya di sana mereka tuh 3 hari 2 malam, gengs. Nah, kejadian lucu kedua adalah, kan tadi mereka tuh pura-pura kalau Jerry sama Sophie ini merupakan pengantin baru honeymoon. Tapi mereka lupa nih, dimana refleksi Rizky sama si Sophie langsung pergi ngecek ke villa mereka tuh yang di sebelah, sekalian buat naruh koper. Sedangkan Jerry sama si Anton naruh koper di kamarnya mereka itu yang tadinya buat room tour sama si Blinyoman. Yang mana di kamar Jerry itu kan udah biasa tuh ada hiasan angsa-angsa di kasur kalau namanya honeymoon sama bunga-bunga mawar. Nah, Blinyoman bingung. Mungkin dia kayak menafsirkan sendiri kali ya, sampai bilang kayak, oh, mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak Jerry ya. Kami kira pasangannya dimaksud Pak Jerry dan Bu Sophie. Aduh, maaf ya Pak Anton, kami tidak tahu. Selamat ya untuk kalian berdua, semoga betah nginap di sini. Jadi dikiranya Blinyoman, Anto sama Jerry ini pasangan les pelangi, gengs. Dan abis itu si Blinyoman kayak kagak enak gitu, buru-buru pergi pamit keluar kamar nyusulin Rizky sama Sophie itu buat room tour di sebelah. Ya di situ Jerry sama si Anto mah ketok-ketok aja karena si Blinyoman tadi itu salah sangka. Ya tapi itu suatu hiburan banget ya buat Jerry yang lagi stres gitu kan, akhirnya dia bisa ketawa lepas lagi. Nah sorenya mereka memutuskan untuk nongkrong-nongkrong aja di restoran tuh yang menghadap ke laut. Karena mereka nih masih capek dan pengen leha-leha aja nikmatin pemandangan. Kalau untuk masalah aktivitas sudahlah, besok aja tuh kan mereka nginepnya 2 malam. Nah dari restoran itu mereka ngeliat nih ada keluarga bule yang dibilang kan ada tamu juga tuh bule. Lagi pada snorkeling tuh di laut. Dari jauh gitu kan kelihatan tuh, oh di situ tuh snorkelingnya ntar. Ya bertamunya bisa cuma si Anto sama teman-temannya sama si keluarga bule itu. Si keluarga bule itu tuh terlihat terdiri dari suami, istri, ada anak laki-lakinya udah remaja agak besar, 1 anak perempuan antara umur 9-10 tahunan gitulah. Udah nih abis udah makan, si Rizky bilang katanya capek, dia mau tidur. Soalnya kan tadi yang nyetir dari kota tuh dia tuh 4 jam lumayan pegel. Jadilah si Rizky sama Sophie balik duluan. Sementara Jerry sama Anton nih masih di resto, ngerokok-ngerokok segala macam kan sambil ngobrol. Tahu-tahu mereka didatengin sama waiters, mbak-mbak gitulah nanyain. Nanti untuk komplementari dinernya mau jam berapa? Dan mau pilihan makanannya apa aja? Jadi kayak ada list menunya gitu loh. Yang mana list itu dikasih ke Jerry sama ke Anton. Ya mungkin si waitersnya ini tuh udah dapat info dari Blinyoman ya, semacam kayak aduh kita nih salah info, ternyata pasangannya Pak Jerry sama Pak Anto. Abisnya di situ kan situasinya juga mendukung ya, si Jerry berduanya sama Anto. Sophie balik tuh tadi sama Rizky. Lagi-lagi di situ mereka berdua ketawa dan akhirnya Anton jelasin kalau Jerry nih nggak jadi nikah mbak, kita kesini semua tuh buat healing nemenin nih orang gitu loh. Kalau komplementarinya jadi nggak berlaku ya udah nggak apa-apa, nanti kita bayar biasa aja per orang. Si mbaknya kayak nggak enak gitu kan dengernya ya. Terus dia kayak konfirmasi lagi ke dalam, yang ternyata malah mereka semua yang dikasih komplementari gratis gengs buat dinner berempat. Jadi hotelnya ini baik sebetulnya. Makanya Anto bilang jangan di-spill nama hotelnya karena hotelnya itu basicnya bagus kok. Makanya kalian dengerin dulu nih ceritanya sampai habis. Ya udah dari situ si Anto sama Jerry balik kan ke villa. Ternyata di sana si Sophie sama Rizky lagi di luar tuh. Padahal kan tadi katanya mau istirahat. Perkara mereka nih nungguin petugas datang karena mereka terus-terusan dengar suara bayi yang nangis dari villa sebelahnya. Dan ternyata memang pas dicek sama si Sophie, pintu villanya tuh nggak dikunci dan di dalamnya emang ada bayi nangis sendirian. Yang mana ternyata itu villa milik tamu keluarga bule itu yang lagi pada snorkeling tadi. Ternyata mereka ada bayi tapi emang nggak dibawa, sengaja ditinggal di kamar. Ya karena kan bayi kagak bisa dibawa snorkelingan. Cuman kan nggak ada yang jagain itu bayi, ditinggal sendirian kan agak-agak gila ya. Makanya si Sophie akhirnya ngelapor tuh ke petugas. Ya mungkin karena si Sophie kan cewek ya, jadi dia lebih perasa menganggap hal itu nggak benar. Ya akhirnya kayaknya ada staf hotel tuh yang melaporkan ke bule tersebut. Pokoknya akhirnya si keluarga bule ini tuh balik ke villa, masih dalam keadaan basah-basahan, emang kelihatan habis nyelam ya. Cuma maksudnya nggak langsung balik juga sih. Jadi lama tuh, tahu-tahu mereka baru balik. Sementara si anaknya nangis-nangis terus itu bayi. Dan terlihat si keluarga bulenya itu tuh kayak ngomong ke petugas villa kayak, ah udah biasa kenapa hal ini dipermasalahkan sih, udahlah nggak usah terlalu drama. Kami tahu apa yang kami lakukan dan itu anak kami, jadi kalian nggak usah ikut campur, intinya gitulah. Ya namanya petugas hotel kan tetap harus ramah, harus tetap SOP begitu ya. Mereka bilang sorry sir begitu pakai bahasa Inggris. Soalnya kan ini resort butuh ketenangan, dimana tangisan bayi itu tuh mengganggu tamu-tamu yang lain. Maksudnya Sophie tuh yang villanya ada di sebelahnya. Jadi mohon mungkin sebagai orang tua harus lebih responsibel lah menghormati antar tamu lain. Kalau bayinya kenapa-napa gitu kan, apalagi nggak dikunci, ada monyet masuk segala macam kan, kita juga takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pokoknya petugas hotelnya mah masih sopan ngomongnya. Tapi si bule itu malah marah guys, malah ketus. Sampai si Rizky tuh yang nggak tega ngeliat si petugasnya itu dimarah-marahin sampai kayak ya udah pak, udah kami nggak apa-apa kok, nggak keberisikan, nggak kenapa-napa. Biar cepet aja maksudnya. Namun si suami istri bule itu kayak menatap Rizky sama Sophie macam kayak antagonis, galak kayak marah gitu loh, kayak ngajak ribut. Yang maksudnya si Rizky kan
Loh kok lu jadi yang marah? Pokoknya si Rizky sama Jerry yang tadinya mau leha-leha istirahat jadi nggak bisa, perkara awalnya tuh nungguin bayi. Orang tuanya kan bule ini gagal balik-balik. Dan nengahin petugas juga tuh diomelin sama bule, yang jadinya malah emosi si Rizky. Moodnya kayak berantakan gitu, dijutekin di sini sih nama si bule tuh. Udah nih sampai akhirnya dinner tuh di jam 7. Mereka diantar bagi Carl aja tuh ke restoran yang indoor geng sekarang. Jadi buat dinner itu tuh bener aja mereka berempat dikasih komplementari gratis. Happy kan pokoknya, tadinya 4 gitu langsung bahagia gitu kan, dapat gratisan, makanlah mereka tuh malam-malam ketawa-ketawa di sana. Setelah udah kenyang, mereka balik lagi dong ke villa. Karena kalau udah malam memang tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Ya berhubung kan tempat itu dikelilingin sama hutan, ya gelap, serem, kagak ada apa-apaan. Kalau malam ya konsepnya agak-agak uji nyali gitu ya, walaupun back to nature. Untungnya mereka rame-rame, kalau sendiri katanya nggak berani gua, kata si Anto. Nah pas Anto sama Jerry masuk ke villanya mereka, tiba-tiba terdengar suara Sophie teriak tuh dari villa sebelah. Yang pas dicek ternyata di teras villa. Jadi kan tadi villanya tuh kayak modelannya macam rumah panggung yang ada teras kayunya gitu, ada tangganya. Abisnya kan di sana banyak hewan berkeliaran bebas ya, mungkin biar nggak masuk-masuk dengan gampang. Nah di tangga menuju ke teras depannya itu ada darah berceceran. Yang mana ternyata di terasnya ada monyet yang udah mati. Ya kaget lah, makanya si Sophie teriak tadi. Masalahnya sepertinya memang kayak ada orang yang sengaja naruh itu monyet di situ. Sampai akhirnya petugas datang dan bersihin bangkai monyet itu, udah dipel nih segala macam. Cuma pertanyaannya, siapa yang naruh di situ? Satu-satunya tamu penghuni lainnya cuma si keluarga bule itu doang. Yang langsung curiga lah mereka semuanya ke keluarga bule itu. Abisnya siapa lagi? Dan di malam itu memang si keluarga bule ini tidak ke restoran alias nggak makan malam di sana. Nggak pesan makan malam juga, diantar ke kamar. Jadi di kamar aja mereka kan sas banget ya, mencurigakan. Namun karena memang tidak ada bukti, ya petugas hotel juga nggak berani menindak ya, nuduh-nuduh segala macem. Mereka sih bilangnya kayak ya mungkin monyetnya ini diserang sama hewan lain, mungkin anjing liar segala macam, terus lari ini teras dan nggak selamat. Udah nih, abis udah dibersihin, pada masukkan ke kamar masing-masing. Jerry sama Anto ya di kamar mereka nggak ada apa-apaan. Malam itu mereka juga rencananya mau tidur cepat karena besoknya ada aktivitas jalan-jalan pagi ke hutan, jadi kayak semacam trekking dipandu sama petugas. Ya hitung-hitung olahraga pagi juga lah ya, itu katanya bangunnya jam 8 acaranya. Sampai besok paginya benar tuh Anto sama Jerry udah bangun, siap-siap dan akhirnya nyamperin ke villanya si Rizky. Tapi ternyata si Sophie keadaannya nggak enak badan, panas tiba-tiba dari semalam gitu loh. Dan sempat muntah juga kata Rizky. Apa salah makan? Cuma kalau misalkan memang ada makanan yang tidak fresh kayak keracunan makanan segala macam, harusnya yang lain juga dong. Karena mereka semua nih makan menu yang sama semalam. Ya akhirnya pagi itu Sophie nggak ikutan trekking tuh, dia tiduran aja. Tapi Rizky tetap disuruh pergi, udah cowok-cowok aja sana yang jalan-jalan ke hutan. Ya udah akhirnya si Rizky pergi bareng Anto sama Jerry. Sementara Sophie tidur di kamar. Pagi itu mereka trekkingnya ternyata diantar sama si Blinyoman lagi. Blinyoman ini sempat nanya kayak, ibu Sophie nggak ikut? Ya Rizky kan bilang ya kalau tiba-tiba semalam tuh demam, jadi istirahat aja sekarang. Nah di situ ekspresinya Blinyoman ini kayak kaget, tapi nggak bilang apa-apa. Dan dia melanjutkan memandu trekking yang luas banget itu areanya. Di situ si Anto baru ngeh, pantesan harus sama pemandu jalannya, kalau nggak mah fix nyasar ini mah. Sampai mereka tuh diantar ke area hutan bakau, jadi ada air-airnya gitu. Tahu-tahu di situ si Rizky nanya, itu air boleh dipakai berenang Blinyoman kelihatan heran kayak, hah maksudnya gimana? Anto pun juga bingung sama pertanyaan Rizky kayak, orang ini hutan bakau kok buat berenang, yang ada gatal-gatal dicium biawak loh. Tapi ternyata tadi si Rizky bilang ngelihat kayak ada anak kecil yang berenang. Tapi selain Rizky pada nggak ngeliat apa-apaan. Dari sana mereka nggak lama-lama karena mau balik nengok Sophie dan sekalian sarapan juga kan. Nah ternyata dari pihak hotel itu menawarkan untuk memindahkan kamar mereka jadi satu. Jadi diganti dengan tipe satu villa yang langsung ada 2 bedroom di dalamnya gengs. Jadi mereka nggak terpisah. Soalnya kan gimana pun juga mereka masih ada semalam nih. Ya mungkin karena kemarinnya villanya Rizky sama Sophie kan ada monyet mati tuh di teras. Makanya ditawarin diganti gitu loh kamarnya. Tentunya mereka senang-senang aja mau. Jadi lebih gampang ngumpul. Toh ternyata 2 bed dalam satu villa itu tuh terpisah, maksudnya kayak ada 2 kamar jatuhnya memang. Jadi gede villanya, jatuhnya tuh upgrade. Abisnya awalnya villa yang dipesan Jerry kan cuma buat 2 orang yang niatnya kan honeymoon. Terus nggak jadi, makanya pesan villa satu lagi yang 1 bed juga gitu loh. Ya udah selama mereka sarapan, tas mereka udah dibawain sama petugas villa ke tempat yang baru. Namun di situ si Sophie keadaannya masih lemes aja, kayak nggak selera makan gitu gengs. Apalagi di tempat breakfast itu tuh ada keluarga bule yang kemarin lagi sarapan juga. Ya makin empat makin males ya, makin kagak selera. Sampai si Sophie ini bilang, itu bule ngapain sih ngeliatin kita terus? Jadi si Sophie ini merasa diperhatiin terus sama mereka. Dan sesekali emang Anto ini mergokin si istri bule itu kayak ngelirik gitu, ngeliatin ke arah mejanya Anto dan kawan-kawannya. Nah habis sarapan mereka lanjut lagi snorkeling. Karena katanya kalau mau snorkeling itu antara pagi dimana airnya cenderung lebih terang atau
sore hari, tapi kalau sore itu kayak lebih beriak gitu. Walaupun si Sophie nggak enak badan, tapi dia maksain ikut karena dari kemarin tuh emang pengen banget yang namanya snorkeling, terus lanjut kayak juga. Perkara Sophie ini emang pecinta laut, dia tuh bisa nyelam-nyelam gitu loh, gengs. Ya sayang kan kalau sampai nggak ikutan gitu, nggak jejel laut di situ. Nggak jejel tuh apa bahasanya? Nggak nyobain. Ya udah, mereka diantar dan disiapkan pakaian untuk menyelamkan. Dan ternyata si keluarga bule itu juga ikut. Dan lagi-lagi anak mereka yang bayi itu ditinggalin di villa, kagak dibawa. Cuma di situ ya Sophie udah nggak ngurusin, bodoh amat. Terus Sophie kan lagi nggak tidur di villa, yang mana dia nggak terganggu tuh orang mau nyelam. Kalaupun dia tidur di villa juga kan villanya udah dipindah, jadi udah nggak keberisikan lagi. Udah nih, pokoknya mereka nyelam lah ya, menikmati laut di sana tuh segala macam. Sampai tahu-tahu si Sophie kayak tenggelam, gengs, berusaha minta tolong. Waktu itu posisinya memang dia agak ke tengah sendirian, karena Sophie kan tadi emang suka laut ya anaknya ya. Sampai dia tuh udah punya license diving, udah biasa. Lah kok tetep tenggelam. Akhirnya sama Jerry yang memang posisinya paling dekat sama Sophie itu dibantuin tuh. Tapi Jerry ini bilang setelahnya, katanya tuh Sophie berat banget badannya. Kayak dia pun kewalahan gitu buat narik sih, ngangkat Sophie ke atas. Yang padahal Sophie ini badannya biasa aja, cenderung kurus, gengs, bukan yang gemuk. Di situ pokoknya Sophie ini sempat nelan banyak air. Pas ditarik ke tepian tuh sampai muntah-muntah air, semuanya panik. Dan si Anto ngeliat si istri bule itu tuh ketawa, gengs, ngeliatin si Sophie kayak macam ketawa ngejek gitu loh. Mungkin disangka nggak bisa berenang tapi sosokan sampai ke tengah kayak gitu loh. Cuma ya Anto nggak ada waktu buat ngurusin mereka. Pokoknya si Sophie ini tuh dibawa ke kamar kan. Dia bilang katanya kepalanya pusing dan memang mukanya udah pucat banget. Sophie sempat ngomong kalau tadi dia merasa ada yang kayak narik kakinya dari bawah gitu, gengs, makanya sampai tenggelam. Terus minta tolong. Cuma Anto yang dengar begitu mikirnya ya mungkin kakinya Sophie ini sempat kram kali, merasanya jadinya ada yang kayak narik gitu. Namanya juga lagi panik. Udah nih, pokoknya Sophie istirahat dan ditemenin sama Rizky tuh di kamarnya. Sementara Anthony mandi karena kan tadi habis nyelam kena air laut gitu, rambutnya berasa lengket. Kamar mandinya itu semi outdoor, gengs, yang ada temboknya sih tapi tidak ada atapnya. Itu kan siang-siang ya, jam 12, terik banget matahari itu. Bener-bener mandi di bawah matahari. Nah pas lagi mandi begitu, tau-tau kayak ada yang terbang tuh di atasnya. Jadi kan itu matahari nyentrong banget ya, jam 12 lu bayangin. Kagak ada atapnya begitu ya. Tau-tau gelap kayak ketutupan sesuatu gitu, beber gelap sampai macam ada yang nutupin matahari. Nah si Anto posisinya lagi nyabunin bagian kaki, jadi ngadapnya ke bawah. Tau-tau kayak gelap apaan nih. Tapi pas nengok ke atas kayak udah nggak ada apa-apa, jadi kayak lewat gitu loh. Ya udah, habis selesai mandi, gantian kan dia sama Jerry. Jerry tuh masuk ke kamar mandi. Anto mau keluar tuh, duduk-duduk di teras, mau ngerokok maksudnya. Dia ngeliat ada Sophie tuh duduk di teras, tapi mukanya pucet banget. Sampai si Anto nih bilang, Vi, tiduran aja sana, pucat banget muka lu. Jangan duduk di sini, panas nih udaranya, anginnya juga kenceng ya, dan nanti lu tambah sakit. Tapi si Sophie kayak diam aja gitu, lemes mukanya. Ya karena nggak tega ya, si Anthony inisiatif mau bikinin teh hangat. Masuklah dia ke dalam. Pas-pasan sama Rizky yang baru aja keluar dari kamar dia. Dan di situ si Anto ngeliat Sophie itu lagi tiduran di dalam kamar. Loh, Sophie di kamar, Ki? Si Anto bingung kan? Rizky bilang, iya biarin aja, udah tidur dulu, dia istirahat. Anto langsung merinding tuh, maksudnya kan tadi dia sempat ngobrol sama Sophie tuh di depan. Pas dia balik lagi ke depan teras, beneran nggak ada siapa-siapa di situ. Itu padahal siang bolong terik, gengs, mataharinya nyetrong. Anto bingung kan, kayak anjir, tadi apaan? Tapi dia nggak enak nih bilang ke Rizky, soalnya Rizky lagi cemas gitu kan, Sophie lagi sakit. Akhirnya dia masuk tuh ke kamar dan ngeliat si Jerry lagi ganti baju. Langsung cerita lah dia ke Jerry. Jer, masa tadi gue ngeliat Sophie di teras sampai gue ajak ngobrol? Lah pas gue masuk ternyata Sophie-nya lagi tidur di kamar. Itu tadi setan berarti yang di teras. Gila, ini siang-siang loh. Jangan-jangan villa yang ini tuh angker ya. Kita minta pindah lagi aja ke villa yang kemarin ya. Tapi si Jerry yang denger begitu cuman ketawa kayak nggak percaya kayak. Ya Anto kesel ya, ngomongannya kayak nggak dipercaya, nggak didengerin. Akhirnya dia mau balik lagi tuh keluar. Baru balik badan nih, baru banget kayak abis ngomong sama Jerry terus balik badan. Tahu-tahu ada Jerry keluar dari kamar mandi. Di situ si Anto langsung diem, merinding satu badannya. Dan pas nyangkut ke belakang, Jerry yang tadi udah kagak ada, gengs. Ya Anto mukanya kan langsung panik ya. Sampai si Jerry yang baru keluar dari kamar mandi tuh nanya, muka lu kenapa begitu? Anto langsung nepuk si Jerry yang dari kamar mandi tuh untuk memastikan kayak itu Jerry beneran. Sampai Jerry kayak apa sih? Nah di situ si Anto lagi-lagi cerita tuh, berarti 2 kali dia ngajak ngomong setan. Si Anto sampai sumpah-sumpah gitu kan. Nah si Jerry walaupun ragu ya, tapi dia nggak nyuakin Anto kayak beneran toh kayak gitu loh. Ya terus gimana dong? Ya si Anto bilang udah, pokoknya kita minta balik ke villa yang kemarin aja ya, kan kemarin di villa yang kemarin gak ada apa-apaan nih, kita dipindah ke sini malah ada apa-apaan. Akhirnya Anto bilang juga tuh ke Rizky. Ya sama si Rizky tanggapannya kayak Jerry tuh, kayak serius toh. Lagi-lagi Anto kan sampai sumpah-sumpah gitu ya, maksudnya mereka teman udah lama nih, ngapain juga sih Anto sampai bohong. Apalagi kan tahu keadaannya Sophie tuh lagi begitu, nggak mungkin lah bercanda-bercanda gitu kan suruh balik ke villa yang kemarin, nyapain gitu loh, packing beresin koper. Untungnya 2 temannya itu mau dengerin, nggak rese begitu ya. Tapi si Rizky bilang ya udah, tapi ntar ya abis si Sophie bangun
bangun. Soalnya kan kasihan ya, baru aja tidur gitu kan istirahat, tapi tahu-tahu ntar dibangunin malah pusing palanya. Ya si Anto mikir ya nggak apa-apa juga sih, itu kan masih siang. Sampai akhirnya jam 2-an si Sofi dibangun. Si Rizky katanya udah ngomong kayak ngajakin pindah, tapi ya nggak bilang perkaranya gara-gara horor ya. Nah si Sofi nggak mau, karena kalau pindah ke tempat kemarin berarti deket sama villa bule itu lagi. Selain keberisikan sama bayi yang nangis mulu gitu kan, dia juga empet tuh takut sama bulenya, ngeliatinnya serem banget. Sampai si Rizky mungkin nggak enak ya sama si Anto, dibilang kayak udahlah kalian aja yang pindah, gue sama Sofi di sini aja nggak apa-apa. Cuma Anto sama Jerry kan juga jadinya nggak enak, jadi sama-sama nggak enak semua nih. Mikirnya kayak emangnya bisa pindah-pindah begitu kan, maksudnya di sini udah dikasih yang villa double buat 4 packs. Kalau Jerry sama si Anto pindah ya harusnya Rizky sama Sofi ikutan pindah juga dong. Akhirnya udah si Jerry sama Rizky bilang ya udahlah toh kita bareng-bareng aja di sini kan, lagian cuma semalam lagi nih, besok kita cabut. Baca-baca doa aja lah, yang namanya tempat pasti ada penunggunya, mungkin cuma mau kenalan aja tadi sama lo, ya kalimat-kalimat klise lah. Anto pun bingung ya, jadinya ya udah aja. Tapi dia nempel terus ke Jerry, nggak mau sendirian. Hingga menjelang maghrib, Sofi ini udah mulai kelihatan aneh nih. Dia kayak diem aja, kayak ngelamun, bengong gitu. Sampai si Rizky kan nanya terus apa yang dirasain, mau ke rumah sakit aja. Tapi Sofi cuman kayak geleng-geleng kayak gitu. Nah Rizky sempat nanya tuh, diskusi ke Anto sama Jerry, ini apa sebaiknya istri gue dibawa ke rumah sakit ya? Anto sama Jerry ya ayo-ayo aja kalau emang mau dibawa ke rumah sakit. Walaupun dari situ konteksnya jauh banget ya, ke rumah sakit terdekat ya. Ilahai resortnya di ujung tengah hutan. Sampai jam 7-an, si Sofi ini mau mandi. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan terdengar suara air bathtub tuh dinyalain. Rizky masih ngobrol-ngobrol tuh sama Anto dan Jerry. Ya dilema dia mau ke rumah sakit apa enggak. Soalnya Sofi tiap kali ditanya jawabannya cuma diem aja geleng-geleng. Sekitar udah 30 menitan lebih, itu suara air di bathtub tuh nyala terus. Yang mana itu hitungannya lama banget, gengs. Kalau 30 menit air di bathtub nyala terus mah luber. Rizky ngecek tuh ke dalam. Awalnya dia ketuk pintu dulu, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dibuka tuh. Tahu-tahu si Rizky manggil-manggil si Jerry sama Anto. Karena ternyata bener aja, bathtubnya nyala sampai luber-luber tuh airnya. Cuman Sofi nggak ada di dalam kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu tuh kayak ada pintu modelan pintu balik gitu, gengs, untuk akses ke belakang villa. Jadi memang belakangnya outdoor kan. Nah itu pintu kebuka. Yang mana Sofi kemungkinannya keluar dari situ. Langsung pada nyariin. Anto nelfon resepsionis tuh buat laporan kan. Minta tolong juga kirimin bagikar buat nyari Sofi. Udah berjam-jam dicariin, gak ketemu dong si Sofi, gang, sampai jam 9. Ya masalahnya itu kan lokasinya luas banget ya. Apalagi malam-malam gelap. Kayak nyari orang di tengah hutan gimana sih? Semuanya heran nih, Sofi kemana? Anto, Jerry sama Rizky udah panik tuh karena ini aneh banget. Sofi nggak mungkin kayak gini nih, kabur nggak jelas kayak gini tuh bukan Sofi lah. Petugas pun semuanya pada bantu nyariin. Ada yang pakai motor, ada yang pakai bagi, pokoknya menelusuri sampai masuk-masuk ke dalam hutan, gengs, tapi nggak dijejak sama sekali. Akhirnya pihak hotel itu manggil balian sebutannya katanya di sana. Jadi semacam kayak dukun atau orang pinter lah dipanggilnya balian. Namun cukup lama untuk memanggil balian ke sana. Maksudnya orang hotel kan harus nyamperin dulu tuh keluar resort, yang katanya estimasinya kira-kira bisa 1-2 jam lah. Habisnya kan bolak-balik. Orang hotelnya ke sana dulu jemput, terus balik lagi ke resort kan. Ya makanya sambil menunggu itu, Anto sama yang lain tuh tetap berusaha tuh nyari pakai motor. Jadi boncengan Jerry sama Anto dipinjemin motor mereka. Terus Rizky sama orang hotel ada namanya Gede yang lagi in charge tuh malam-malam. Nah pas lagi di jalan, Anto ngeliat kayak ada sekelebat orang lari gitu di balik pepohonan kayak cewek lari. Tapi pas disenterin nggak ada apa-apaan. Di situ si Anto udah merinding banget tuh, ketakutan. Dia pengen balik nih, cuma nggak enak juga, masih Rizky istrinya hilang ya. Lanjut mereka tuh makin dalam tuh menelusuri hutan, yang mana semuanya kan dibekali senter. Rizky yang dibonceng Gede itu nyorot ke bagian atas salah satu pohon dan terlihat ada kaki yang menggantung, guys. Tapi kelihatan kakinya doang. Astaga gitu kan, si Rizky teriak. Mereka langsung ngegas gitu motornya karena ketakutan. Ya mungkin karena panik ya. Jadi itu lagi nyetir, ngegasnya kekencengan, jadinya kayak oleng, jatuh motor. Ya Anton ikutan jatuh kan, dia dibonceng sama Jerry. Sampai kebental ke belakang gitu, sakit, gengs, luka-luka. Langsung ditolongin kan sama Rizky dan Gede. Si Jerry juga sampai keseleo, kakinya kesakitan. Nah pas lagi nolongin begitu, tahu-tahu dari atas pohon nih banyak banget monyet yang nangkring, gengs. Tapi kan biasanya kalau monyet itu berisik ya, ini diem aja kayak ngeliatin mereka. Saking banyaknya, Anton sampai merinding gitu, banyak banget monyetnya. Gimana sih kalau kalian melihat sesuatu hal yang kayak banyak banget gitu? Apalagi ini monyet berdiri di atas kalian gitu loh. Gede sama Rizky langsung buru-buru mapa Anto sama Jerry untuk naik motor. Yang jadinya si Anto dibonceng Gede dan Jerry dibonceng sama Rizky tuh dibawa motornya. Udah nih mereka ngebut balik ke lobi resepsionis depan buat ngumpul semua tuh sama petugas lain. Sekalian ngobatin lukanya Jerry sama Anto. Gede tuh bilang sepertinya nih ada yang membuat alam di sini tuh marah. Sebaiknya kalian di sini dulu aja sampai balian datang. Tapi ya Rizky kan masih khawatir nih sama Sofi yang belum ketemu, istrinya hilang. Cuma dia diyakinkan untuk udah kita nunggu balian aja. Akhirnya nurut, nunggu deh tuh. Sementara di luar tuh baru terdengar suara ribut-ribut, kayak mulai dari suara-suara monyet, burung-burung, suara binatang-binatang lain kayak pada saut-sautan. Masalahnya udah nggak ada penghuni lain selain Anto dan kawan-kawannya pada saat itu. Yang mana si tamu bule tadi pagi itu udah check out di jam 1. Kan tadi pagi itu pas snorkeling bareng tuh masih jam 10, jam 11-an, terus si Sofi tenggelam gitu kan jam 1
satunya ya udah si bulinya check out. Jadi bener-bener cuma ada Anto sama teman-temannya aja di sana yang huni. Ya untungnya masih ada beberapa staff yang jaga malam. Kira-kira sampai 1 jaman nunggu tuh akhirnya Balian datang juga. Dia tuh langsung nanya, apa yang kalian telah lakukan sampai membuat alam di sini marah? Ya Anto sama yang lain bingung ya, mereka merasa nggak melakukan apa-apa kok. Akhirnya udah tuh, jalan lagi mereka tuh nyari Sophie bersama si Balian. Nelusurinya mulai dari villa, guys. Jadi kan terakhir kali si Sophie terlihatnya di kamar mandi terus hilang ya. Jadi dicarinya dari situ gitu kan, jalan. Loh. Kok menuju ke villa mereka sebelumnya, yaitu villa tempat Rizky sama Sophie maksudnya, gengs. Yang sebelum dipindahin jadi yang double villa itu loh. Dan bener aja di sana terlihat si Sophie lagi jongkok di halaman villanya tuh di depannya. Ya dari tadi kan mereka nyarinya sampai ke hutan ya, bukan ke villa-villa lain. Dan pas disenterin, si Sophie lagi makan monyet hidup dengan mata yang kayak marah. Ya kaget lah semuanya di situ, gengs. Yang ternyata Sophie kayaknya ini kesurupan. Ya akhirnya Balian itu menyuruh semuanya untuk pegangin Sophie. Dan Balian itu baca-baca mantra, kepalanya Sophie dipegang gitu kan sampai Sophie kayak teriak-teriak kesakitan habis itu pingsan. Dari situ Sophie dibawa ke kamar villa. Sementara monyet yang tadi dimakan sama Sophie tubuhnya disuruh dikuburkan ke tanah. Dan staf di sana juga disuruh melakukan doa-doa kayak untuk meminta maaf kepada alam dan leluhur di sana lah, kayak ada ritualnya. Jadi kalau kata Balian nih, sepertinya ada yang menggunakan ilmu hitam kepada Sophie. Yang mana pas Balian dijemput tuh sama staf hotel, dibilangin kayak ada monyet mati tuh awalnya di teras villanya Sophie. Ya Balian beranggapan itu katanya kiriman semacam voodoo santet gitu, guys. Yang membuat si Sophie ini dirasuki entitas jahat kiriman dari voodoo tersebut dan membuat nih alam marah karena Sophie ini telah menyakiti monyet-monyet ada di sana yang dianggap sakral. Sebenarnya dari cerita ini tuh nggak ada yang tahu juga akhirnya siapa yang ngirim, tapi nggak ada suspek lain yang lebih mencurigakan dari si tamu bule yang aneh itu. Dan kata Balian sendiri, dia juga masih merasakan adanya energi negatif yang tersisa di bekas villa yang ditempati oleh tamu bule itu. Ya kalau kata Beli Nyoman yang sempat jadi guide mereka waktu lagi snorkeling, di badan dari suami istri bule itu tuh ada tato apa sih namanya, pentagon satanik gitu, gengs. Dan juga ada kayak sayat-sayatan di tangan mereka. Jadi suami istri itu tuh punya tato yang sama dan luka-luka sayatan yang sama juga di area tangan. Ya nggak tahu ya ada hubungannya apa enggak ya, cuma kayak susah aja gitu mencurigakan. Untungnya setelah itu si Sophie bisa sadar terus kembali pulang ya mereka dengan selamat, nggak ada apa-apa lagi. Cuma katanya sempat 3 harian setelah itu badannya si Sophie masih terasa lemes banget habis kejadian tadi. Dia juga sempat diare parah karena mungkin ya makan monyet hidup-hidup. So itu guys cerita dari Anto tentang sebuah malam mencekam yang nggak akan pernah dia lupakan. Makanya Anto bilang sebenarnya ini hotelnya bagus, cantik gitu kan. Staffnya juga ramah-ramah banget, helpful semuanya. Yang mana kejadian itu dia yakin ini sama teman-temannya juga. Semacam ya karena ada oknum atau orang yang gila aja mungkin ya. Jahat gitu yang nggak paham apa maksudnya. Mengirimkan voodoo santet hitam itu. Dan membuat kayak keadaannya menjadi seram dan mencekam. Ya cuma tetap si Anto sama teman-temannya itu meyakini kalau ya walaupun nggak ada bukti nih. Tapi kayaknya melakukannya si tamu bule itu, siapa lagi habisnya. Mungkin mereka sebel ya karena Sophie ini kan kayak sempat ikut campur ngaduin masalah anak bayi mereka yang ditinggal gitu kan sampai masuk-masuk ke area villa mereka juga. Tapi ya maksudnya kayak emang sakit aja kali tuh orang kalau bener ya sampai ngirim-ngirim begituan yang pengaruh satanik emang kayaknya tuh. Ya logikanya aja gitu ya, mana ada kalau misalkan waras gitu ya. Orang tua sekeluarga ini ninggalin bayi sendirian di kamar tanpa pengawasan. Sampai nangis gitu berjam-jam sementara mereka snorkeling. Dan di sana banyak hewan-hewan berkeliaran gitu kan. Apa kabar dunia? Ya udah, makasih banyak ya untuk Anto ya ceritanya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh kirim ke email di bawah ini juga. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.